pembahasan mengenai server side scripting. Apa itu server side scripting, apa itu PHP, dan bagaimana cara-cara menghindari PHP. Bukan. Bagaimana kita memahami sebuah server itu dijalankan. Jadi yang sudah praktik dengan PHP barangkali sudah punya gambaran bahwa yang namanya web itu ternyata sangat kompleks. Ada dua bagian besar dari sebuah web JIS yang kemarin sudah kita pelajari di sebelum UTS dan setelah UTS. Nah, di sebelum UTS kita sudah bahas tentang antarmuka. Jadi kita bahas tentang front end, tentang bagaimana menampilkan peta dengan leaflet, GeoJSON, dan lain sebagainya. Yang semuanya kemarin kita sebutkan JavaScript adalah bahasa pemrograman client side scripting. Bahasa pemrograman berbasis klien, jalan di komputer kita, jalan di browser kita. Nah, setelah UTS kita akan membahas mengenai sisi server side scripting. Jadi ada satu materi yang agak ketinggalan, nanti saya akan berikan dalam bentuk slide saja. Kemudian nanti kalian pelajari sendiri, kalau ada pertanyaan ditanyakan. Ya, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan dari praktikum yang kemarin sudah disampaikan? Saya lupa kayaknya yang back end apa di website saya itu belum saya share ke kelasnya Pak Anung ya. Ya nanti aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Jadi di pertemuan lalu kita sudah membahas bahwa yang namanya web map itu bukan hanya sekedar peta yang bisa diakses online. Kalau saya hanya sekedar men-scan peta, kemudian saya taruh di blog saya, maka itu belum bisa disebut sebagai web map. Tapi web map itu adalah map peta yang ditenagai oleh internet. Apa itu ditenagai oleh internet? Kemarin kita sudah bahas yang namanya ditenagai oleh internet itu ada tiling, begitu kan? Ada server yang membagi-bagi sebuah data spasial yang ukurannya besar, misalnya kita bagi menjadi per level zoom-nya. Sebelum Meet kita sudah bahas tentang Sleepy Map, bagaimana peta itu dipotong-potong untuk disajikan di server. Kemudian ada komponen untuk interaksi, ada komponen data raster, ada komponen data vektor. Jadi sebenarnya yang dinamai dengan istilah ditenagai oleh web itu bukan hanya menampilkan interaksi, gitu. Interaksi saja yang kita lihat di bagian depan, tapi juga ada komponen yang di belakang layar yang warna orange ini, yaitu tiling engine. Bagaimana data itu dimasak terlebih dahulu di sisi server sebelum kemudian disajikan ke perangkat antarmuka kita. Jadi kemarin ada yang sempat nanya gimana kalau misalnya datanya besar, datanya se-Indonesia Raya. Nggak mungkin kita sajikan simpan semuanya dalam bentuk GeoJSON. Ukuran file GeoJSON cukup besar gitu. Dan tidak mungkin kita sajikan seluruh peta batas desa se-Indonesia misalnya atau plus jaringan jalannya, plus data rumahnya itu dalam satu dalam satu file GeoJSON kemudian kita unggah ke hosting misalnya. Kita taruh di leaflet, leafletnya memanggil. Nah, kita perlu satu komponen untuk memasak di belakang layar agar si pengguna ini bisa mengakses data secara smooth, tidak perlu mendownload data dalam ukuran besar misalnya. Itu hanya satu contoh ya, tidak perlu mendownload data dalam ukuran besar. Nah, sehingga nanti kita akan pelajari ini yang sudah kita pelajari kemarin tentang web map library. Nanti setelah Meet kita akan fokus ke bagian ini, bagian server. Tidak hanya tiling engine, tapi juga basis data dan yang lainnya. Yang ini. Nah, di awal kuliah, awal sekali saya selalu munculkan slide ini, kita sudah membahas tentang bagaimana sebuah halaman web itu ditampilkan di komputer kalian. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi, dulu di awal saya tunjukkan kalian mengetikkan sesuatu, misalnya js.jogjakota.go.id misalnya, alamat website yang menampilkan peta. Kemudian browser kalian mengirim request ke server untuk meminta data yang ada di server. Kemudian dari server, waktu itu saya sampaikan kita membuat kopinya. Kemudian kopian ini dikirim balik ke komputer kita, ke komputer kita baru ditampilkan. Ini yang akan kita pelajari di pertemuan setelah UTS. Jadi kalau sebelumnya kita banyak membahas mengenai file HTML, CSS, JavaScript yang sudah kita buat kemudian tinggal dibuka dengan browser, maka besok kita membahas mengenai server. Hari ini dan besok kita membahas mengenai server. Bahwa proses ini, proses mengcopy data dari server, ini tidak hanya sekedar file HTML-nya di-copy begitu saja,
kemudian dikirim ke klien. Tidak seperti itu. Ada proses memasak di sini. Ada proses memasak yang tidak saya sebutkan sebelumnya. Ada proses yang terjadi di sisi server sehingga halamannya tampil, kemudian dikirimlah ke klien. Nah, proses memasak inilah yang disebut dengan nama server-side scripting. Kalau kemarin kita membahas tentang klik mouse muncul sesuatu yang diatur dengan menggunakan leaflet. Misalnya kalian kemarin praktikum menggunakan chart.js, arahkan mouse-nya ke lokasi tertentu, kemudian grafiknya berubah misalnya. Nah, itu ada di sisi server kalian. Kalau kalian lihat source code-nya, kodenya ada persis seperti itu. Nah, nanti server-side scripting kalian tidak bisa melihat kodenya. Karena apa? Karena kodenya dimasak oleh server. Nah, saya kira yang sudah praktek mungkin sudah jelas ya. Oke, kemudian kita sedikit melihat agak lebih jauh, mundur ke belakang tentang yang disebut dengan nama arsitektur web. Dari klien ke server. Bagaimana caranya? Data itu sebenarnya bisa dia akses melalui alamat URL. Jadi kemarin di pertemuan awal saya sampaikan mengenai domain name service dan nama domain yang kita sebut juga dengan istilahnya URL atau Uniform Resource Locator. Ketika kalian ngetikkan alamat seperti ini, sebenarnya kalian sedang membuka sebuah file yang ada di server. Jadi domain ini mewakili nama server. Ini hiring data, hiring/data ini menyatakan sebuah folder sebenarnya, folder yang ada di server, alamat foldernya. Kemudian bigdata.html ini adalah file yang ada di folder data. Jadi sebenarnya server itu adalah sebuah sebuah komputer besar, sebuah komputer biasa, hanya komputer saja, yang fungsinya adalah untuk menampilkan, silahkan, live nggak usah izin, live boleh izin. Jadi sebuah server itu sebuah komputer besar yang gunanya adalah untuk menampilkan data-data yang kita simpan di komputer itu. Nah, komputer ini kita simpan di sebuah server yang nanti ada DNS, jadi ujian kemarin ya, DNS, domain name server, yang menyajikan dan menerjemahkan URL menjadi alamat IP. Kemudian dipanggillah file, untuk kemudian dikirimkan ke klien. Kita lihat di sini ada namanya dynamic or HTML web content. Apa maksudnya dynamic? Artinya apa? Data yang diminta. Jadi yang diminta oleh si user ketika user mengetikkan sesuatu, dia mengetikkan ini, boleh jadi diupdate di tengah-tengah proses ketika website ini disajikan. Jadi boleh saja ketika kita membuka sebuah website, data yang ada di website yang sedang kita buka itu kemudian berubah, datanya terupdate. Contoh, kalian buka Instagram, di tengah-tengah kalian scrolling, ternyata kemudian ada update baru. Kalian refresh, gitu kan? Kemudian dia scrolling lagi ke atas untuk menampilkan postingan yang terbaru. Begitu juga Twitter, begitu juga Facebook. Nah, jadi seperti itu cara kerja server-side scripting. Server itu menyimpan informasi dan mengupdate informasi ketika dipanggil oleh user. Nah, ini seluruh proses ini disebut dengan nama arsitektur web. Jadi ketika kalian mendesain, nanti barangkali kalian ada yang tertarik untuk mendalami pemrograman web, WebGIS, kalian masuk ke S1 misalnya, atau kalian mau fokus ke S2, ke S3, ke S-Tong-Tong, tentang bagaimana cara kerja web, nanti salah satu yang kalian bikin nanti adalah arsitektur web. Gimana caranya kalian mendesain agar si pengguna ini membuka file, kemudian tampil di komputernya. Jadi tidak sederhana, bukan hanya sekedar membuat tampilan, kemudian muncul di komputer. Nah, yang sudah kita pelajari sejauh ini adalah yang disebut dengan nama front-end development. Front-end itu adalah sisi depan kalau kita terjemahkan. Front-end development itu sisi depan. Apa yang dibuat oleh front-end development? Kita membuat sebuah bahasa. Kalian kemarin membuat HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian kalian belajar juga tentang Bootstrap misalnya, responsive. Jadi kalian coding yang kalian buat itu adalah sebuah file HTML, CSS, dan JavaScript yang bisa ditampilkan di komputer pengguna, tanpa berhubungan dengan server. Seandainya internet mati, tampilan layout websitenya akan tetap sama, Dan barangkali kecuali data yang dipanggil dari internet, semua yang ada di website itu tetap bisa jalan meskipun internetnya mati.
meskipun internetnya mati. Nah, itu contoh client side scripting. Nah, yang nanti kita pelajari adalah bagian ini, nomor 5 dan nomor 4 ini. Jadi bagaimana server side scripting itu menyajikan data, misalnya layer-layer peta. Kita simpan di situ. Layernya banyak sekali. Si pengguna melakukan query. Tahu query ya? Apa itu query? Kalau saya ngomong istilah yang agak asing, silakan tanyakan. Ya, apa itu query? Saya agak lupa. Kalian dapat materi tentang basis data belum? Dapat, Pak. Di mata kuliah apa? Di mata kuliah basis data, Pak. Good. Ya, di mata kuliah basis data kalian sudah belajar tentang SQL. Masih ingat SQL? Apa itu SQL? Yang suka main game Final Fantasy mungkin tahu. SQL. SQL. Bacanya SQL BTW, bukan SQL. Ya. SQL ini structure query language, bahasa yang kita gunakan untuk melakukan query. Query itu apa? Query itu memanggil informasi dari basis data. Jadi kalau ada basis data, kita panggil informasi yang tersimpan di situ. Barangkali waktu itu kalian sudah belajar ada basis data nama mahasiswa, mahasiswanya 1 juta misalnya. Nah, kita nampilkan di website, nggak mungkin 1 juta semuanya kita munculkan namanya di halaman web. Palingan kita ambil 10, 10, 10 misalnya. Kemudian ketika pengguna mengetikkan sesuatu, maka tampilannya berubah. Nah, data yang 1 juta itu kita pilih berdasarkan apa? Berdasarkan request dari klien. Jadi ketika pengguna misalnya mengetikkan sesuatu, maka basis data di belakang layar ini backend akan menyediakan apa yang diupdate oleh pengguna itu. Jadi yang sejauh ini kita pelajari tentang bagaimana membuat website, bagaimana mengatur tombol, letaknya di mana, apakah nanti dia bisa dibuka di HP atau di komputer, responsif atau tidak, itu disebut dengan nama front end development. Nah, kalau kita bagi, yang namanya front end itu adalah seperti ini. Nanti ada yang disebut dengan nama UX, ada yang disebut dengan nama UI. UX ini user experience, UI ini adalah user interface. Kemudian ada yang disebut dengan nama desain interaksi, contohnya animasi dan lain sebagainya. Dan front end development yang kalian pelajari kemarin ini, HTML, CSS, JavaScript. Jadi sebenarnya kalau kita membahas mengenai desain sebuah website, kita nggak sembarangan naruh sekedar tombol dan warna. Kalau kalian pakai Bootstrap kemarin, kalian masih ingat warnanya terbatas, primary, secondary. Hanya 2 itu sebenarnya warna utama, plus 2 atau 3 warna lain. Benar nggak? Primary warnanya biru, secondary warnanya hijau misalnya. Tombol untuk error juga warnanya terbatas. Kenapa seperti itu? Karena menurut ilmu desain web, ilmu desain web, terlalu banyak warna itu akan membuat pengguna tidak suka. Pengguna ketika melihat website itu akan bingung dan tidak suka. Banyak warna kan cantik, iya. Tapi ketika kita mendesain sebuah web, kita tampilkan seperti itu, dari sisi UI, user interface, itu tidak bagus. Desain tombol, kita pengen tombolnya secanggih mungkin, misalnya ada kelap-kelipnya, mouse-nya nanti bisa kedap-kedip. Tapi itu tidak bagus dari sisi UI. Nanti saya akan berikan contoh beberapa website yang memberikan tampilan UI dan UX yang bagus. UX itu apa? UX itu kalau misalnya kita klik sebuah tombol, nyambung kemana. Kemudian misalnya kita ngeklik sebuah tombol, ternyata muncul pertanyaan. Belum lagi ngeklik, muncul lagi pertanyaan yang lain, mengganggu. Nah, itu namanya UX, User Experience, pengalaman pengguna. Nah, jadi yang kita pelajari kemarin adalah ini. Meskipun kalian tidak detail membahas UI dan UX. Dan BTW gajinya UI UX designer website itu luar biasa. Hanya dalam tanda kutip sekedar desain itu bisa sampai 2 digit di ini untuk proyek kecil-kecilan, 2 digit untuk proyek kecil-kecilan. Kalau di S1 saya ajari ini, saya ajari tentang bagaimana mendesain. Ya sayangnya materi kita webnya hanya 1 pertemuan, jadi saya nggak mungkin menyampaikan ini. Ya, jadi kemarin kalian sudah belajar HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, tentang responsif bahwa website itu bisa dibuka di HP, Leaflet bahwa kalian bisa membuka peta gitu kan, open layer, Angular, React, Vue. Nanti kalau kalian mendalami WebGIS, kalian harus belajar 3 ini, salah satu minimal dari 3 ini, Angular, React, dan Vue. Kalau kalian nyari tutorial online pun kalian akan ketemu 3 ini, Angular, React, dan Vue. Nah, apa itu? Ya
silakan cari sendiri. Jadi apa itu user experience, UX, UI itu? UX itu adalah kita desain itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penggunanya butuh ini, kita membuat desain tampilan muka itu seperti itu, sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengguna. Pengguna nggak butuh ya jangan ditambah. Makanya kalau kalian lihat logonya Google, semakin lama semakin simple, benar nggak? Dari yang dulu ada emboss itu apa ya? Kayak timbul begitu. Kemudian sekarang menjadi datar, warnanya juga lebih sederhana. Kenapa? Karena itu mengatur ke user experience, desain. Nah, kalau desainnya sembarangan, maka user akan ngambil polanya sendiri. Nah, ini menjadi kajian sendiri yang bisa jadi satu pertemuan sendiri kalau kita bahas mengenai desain. Dan di S1 memang seperti itu yang saya ajarkan di kelas sebelah. Nah, UI dan UX misalnya ini, kita belikan mainan anak, gitu kan. Wah ini ternyata bagus, ada suaranya, bisa muter-muter, gitu kan. Nah, orang tuanya suka, tapi si anak, user yang sebenarnya melihat ini, desainnya mungkin bagus. User ternyata hanya melihat pantatnya hewan. Ternyata tidak sesuai. Nah, sehingga gajinya UI dan UX cukup besar di Indonesia, lumayan. Apalagi kalau membahas mengenai web JS. Kenapa? Karena belum ada ahli web kartografi yang benar-benar mewujudkan ini dalam bentuk peta. Jadi masih sangat jarang. Yang disebut dengan nama web kartografi itu berbeda dengan kartografi biasa. Kemarin kalian sudah belajar kartografi, kemudian kalian belajar SIG web, menampilkan peta dengan leaflet, pasti kerasa bedanya bahwa kalian bisa menggunakan mouse untuk mouse over. Mouse-nya ada di atas poligon tertentu, warnanya berubah. Nah, warnanya berubah menjadi apa? Apakah itu diperlukan? Itu masuk ke dalam pembahasan mengenai web kartografi. Dan itu berbeda pembahasannya dengan kartografi biasa. Nah, sehingga ini sekali lagi saya sampaikan, sebenarnya kalau mau kita bahas itu masih bisa 2-3 pertemuan lagi. Nah, seharusnya seperti itu. Tapi sekarang kita potong. Kita akan membahas mengenai back-end development. Apa yang akan dipelajari di back-end? Kalau kalian nanti terjun ke dunia websys, ada yang disebut dengan nama back-end developer. Back-end developer, orang yang khusus kerjaannya itu ngurusi, kasih nama mati listrik. Moga-moga nggak ada yang sampai naik ke atap karena buat nyari sinyal. Kalau saya pulang kampung ke Gresik seperti itu. Ya, jadi ada yang disebut dengan nama back-end developer. Apa itu back-end developer? Kalau dia misalnya mendesain, kalau masih ingat pelajaran basis data ada entitas misalnya mahasiswa, kelas, kemudian mata kuliah, dosen, ruang kelas dan seterusnya. Kalian harus mendesain bagaimana query dilakukan dari mahasiswa ke ruang kelas, bagaimana mengatur agar mahasiswa mengambil mata kuliah, bagaimana dan seterusnya. Desainnya kemudian disebut dengan nama desain basis data. Nah, itulah salah satu yang dikerjakan oleh back-end developer, yaitu mendesain basis data. Bagaimana membuat sebuah sistem yang berkomunikasi dengan basis data untuk memanggil data ditampilkan kepada front end. Itu yang dikerjakan oleh developer. Sehingga nanti ada yang disebut dengan nama API, Application Programming Interface. Apa itu API? API itu kalau kalian buka Google, www.google.com, kemudian kalian berikan tanda tanya, www.google.com, tanda tanya, kurang lebih seperti ini, saya agak lupa, www.google.com, key sama dengan apa, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah API dari Google untuk mencari query tertentu. Jadi kalau misalnya kita pengen mencari pencarian WebGIS misalnya, seperti ini. Maka kata ini kemudian akan dikirim ke google.com dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan apa ini? Nah, ini adalah kalimat API, Application Programming Interface. Nanti kita belajar ada yang disebut dengan nama REST API dan lain-lain. Panjang. Ya, intinya kalian membuat sebuah sistem yang berkomunikasi dengan basis data. Nah, inilah yang disebut dengan nama back-end development. Jadi kemarin kalau ada pertanyaan, kalau misalnya datanya jumlahnya besar, gimana caranya se-Indonesia misalnya, maka layernya simpan di basis data, kalian mendesain API atau query yang berkomunikasi dengan basis data untuk menampilkan data tertentu yang dipanggil oleh pengguna. Kalau nggak dipanggil pengguna, nggak usah dimunculkan karena bikin berat.
Nah, itu adalah contoh apa yang dikerjakan oleh back-end developer. Nah, selanjutnya, ini adalah perbedaan antara client-side dengan server-side scripting. Dari client-side, pengguna mengetikkan sesuatu. Jadi kalau misalnya ini server-side scripting, yang kita ketikan contohnya adalah hello.php ini. Misalnya apa? Facebook itu di belakang layar dia menggunakan PHP. Facebook memang PHP sekali. Jadi web browser kalian ketikkan example.com/hello.php. Nah, apa yang terjadi? Ini bukan HTML, PHP ya. Dikirim ke server request ini. Nah, kemudian di server dia punya PHP script. Hello.php ini isinya seperti ini. Include header, if, bla bla bla. Nah, yang dikirimkan ke pengguna bukan PHP-nya. Meskipun yang kita panggil PHP, yang dikirimkan pengguna adalah HTML yang sudah dimasak oleh si PHP ini. Nah, perhatikan bedanya. Kalau kemarin HTML, maka yang dikirimkan ke pengguna persis sama seperti yang tersimpan di server. Tapi kalau PHP yang diminta oleh pengguna adalah PHP-nya, yang dikirim ke pengguna adalah HTML-nya. Oleh sebab itu namanya PHP, nggak sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi dicatat ya. Kenapa namanya PHP? Karena yang dikirimkan dengan yang diminta tidak sesuai dengan permintaan, bukan. Ya, nanti kita bahas. Jadi PHP itu adalah alat masak kompor. Di sini dia memasak skrip. Kemudian itu dikirimkan ke pengguna dalam bentuk HTML. Nah, inilah yang dilihat oleh pengguna. Nah, ini disebut dengan nama server-side scripting. Skripnya dimasak di sisi server. Berbeda kalau nomor 4 ini, kita punya skrip dalam bentuk JavaScript. Skripnya tidak perlu lari ke server. Gitu. Skripnya cukup ada di komputer pengguna, kemudian dijalankan semuanya di web browser. Browser juga bisa menjalankan server-side scripting. Buktinya apa? Minggu lalu saya jelaskan ketika membahas mengenai soal ujian, Ctrl+Shift+I kita bisa membuka konsol JavaScript yang ada di browser. Jadi JavaScript itu adalah script client-side scripting bawaan browser. Semua browser punya. Kalau browser nggak punya JavaScript, nggak jadi browser. Nah, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya, mudah-mudahan paham. Nah, sehingga kurang lebih gambarannya seperti ini. ZK ini pengguna maksudnya. Dia mengirimkan request-nya adalah terhadap sebuah file PHP. PHP-nya memasak data yang akan diambil, memanggil data dari basis data, dan seterusnya. Dikirim hasil masakannya adalah file HTML, inilah yang dikirim ke pengguna. Nah, back-end itu panjang. Ada yang namanya PHP, ada Java, ada Python, ada Node.js, macam-macam. Kemudian kalian juga perlu membahas mengenai sistem operasi. Jadi ini kan ada di komputer, ya kan? Ini ada di komputer. Yang namanya komputer itu selalu membahas mengenai sistem operasi. Kalau kalian menggunakan komputer sekarang, kebanyakan pakai Windows. Nah, tapi kalau misalnya kita membicarakan server, itu jarang ada yang pakai Windows. Jujur aja jarang banget. Kenapa? Mahal. Mahal sekali. Jadi biasanya untuk operating system biasanya menggunakan Linux. Misalnya CentOS atau Ubuntu. Kemudian kalian membahas mengenai basis data. Bagaimana PHP ini memanggil data dari basis data dan membahas mengenai perangkat untuk mengonlinekan file, yaitu Apache, Nginx, Tomcat, dan lain sebagainya. Ini apa aja ini bingung, nggak usah dibingungkan dulu. Yang penting kalian paham konsep dari bagaimana server-side scripting mengirimkan file. Nah, makanya kalau mau jadi programmer jangan pusing. Pusing enggak. Sebenarnya ini semua sangat simpel. Cuma karena mungkin ini baru bagi kalian, saya berikan aja apa yang kira-kira akan kalian hadapi. Sebenarnya resource untuk belajar itu banyak sekali. Enggak terbatas dari materi yang saya sampaikan. Nah, ini perbedaan client-side dan server-side scripting yang lain. Saya ilustrasikan misalnya kita mengirimkan welcome.html. Lihat filenya, .html. Kemudian yang dikirim adalah welcome.html. Kalau PHP, kita meminta welcome.php, PHP engine-nya yang meminta ke basis data, memproses, memasak dulu, baru kemudian dikirim welcome.php. Yang isinya sebenarnya, meskipun filenya .php, isinya adalah HTML. Boleh jadi isinya file tipenya HTML, tapi isinya di dalamnya ada PHP, seperti yang nanti akan kita lihat. Nah, jadi yang namanya server itu bulat. Server itu bulat, komponennya banyak. Yang kemarin kita pelajari ada di sini. Nah, client, bootstrap, leaflet, dan lain-lain ada di sisi ini.
Yang sisanya ini belum. Ini arsitektur yang saya desain untuk BIG di peta kita mereka. Jadi komponennya banyak. Kalian bisa jadikan slide ini nanti sebagai acuan kalau kalian mau belajar lebih jauh tentang arsitektur server. Kalian coba cek ini komponennya apa aja. Oh ini ada L, ini Laravel. Kemudian ada GeoServer yang akan kita pelajari minggu depan dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, kemudian ini PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. Loh, P-nya mana? P-nya ya PHP itu sendiri. PHP Hypertext Preprocessor. Nah, PHP ini singkatannya apa? PHP Hypertext Preprocessor. Bulat. Namanya aja bulat. Jadi ini disebut dengan nama recursive akronim. Akronim yang singkatan yang di dalam namanya itu ada namanya, ada singkatannya sendiri. Jadi PHP Hypertext Preprocessor. Dari namanya kalian bisa mengetahui fungsinya apa. Hypertext itu apa? Masih ingat? Ada HTML, ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, Hypertext Markup Language, bahasa markup. Jadi PHP ini adalah mesin untuk mempreproses, memasak sebuah hypertext, yaitu apa? HTML. Jadi PHP fungsinya untuk memasak HTML. Nah, itu kita bisa pelajari dari namanya. Nah, ekstensi standarnya PHP dan dia adalah server side scripting language, tidak bisa jalan di komputer, tidak bisa jalan di browser. Kita punya file PHP, kita klik 2 kali dibuka di browser, nggak bisa. Dia harus ditaruh di server tertentu. Oleh karena itu di praktikum kalian harus menginstal SAMPP misalnya, kemudian WAM atau UWAM atau yang lain yang isinya adalah Apache misalnya, agar file PHP ini bisa dijalankan. Nah, PHP itu ditandai dengan tag seperti ini, tanda tanya PHP dan tanda tanya PHP. PHP memang tanda tanya. Kemudian yang namanya .php itu isinya bisa ada HTML di situ, bisa ada CSS, bisa ada JavaScript. Jadi jangan salah paham. Bintang.php, kalau ada file bintang.php, sebenarnya isinya HTML, JavaScript biasa. Tetapi ada juga script PHP kalau ada tag seperti ini. Artinya kalau ada tag seperti ini, itulah yang nanti akan dimasak oleh si server. Dan kalian tidak akan pernah melihat tag seperti ini kalau kalian buka website kemudian Ctrl U, kalian lihat skripnya, nggak muncul. Yang ada hanya HTML dan JavaScript-nya. PHP-nya kemana? Hilang karena sudah dimasak. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah script PHP. Kalian bisa simpan ini sebagai file.php, gitu kan. Kemudian nanti kira-kira yang muncul di server itu apa? Jadi yang muncul di browser kalian apa? Yang muncul di browser nanti adalah ini. HTML head body H1. Selanjutnya dari tanda tanya sampai tanda tanya ini tidak akan muncul di browser. Maksudnya muncul di browser itu apa? Muncul di Ctrl U. Jadi kalau kalian simpan file ini jadi PHP, buka di server misalnya di XAMPP. Untuk praktikum yang kelasnya Bu Anissa pakai apa untuk servernya? Pakai software apa? SAMPP juga, Pak. SAMPP, beda sekali installernya. Ya. Jadi misalnya kalian jalankan di SAMPP, C SAMPP www misalnya. Nah, kemudian kalian taruh file PHP-nya di situ, buka di server. Maka tanda tanya PHP ini, semua yang saya berikan tanda tebal ini akan hilang. Ctrl U tidak muncul ini. Yang muncul hanya tulisan hello world. Nah, apa yang dimaksud memasak? Memasak itu gini, PHP menyimpan teks 1 ini adalah variabel, tanda dolar. Tanda dolar ini adalah variabel pertama, variabel kedua. Echo di sini maksudnya adalah memantulkan apa yang ada di PHP keluar, yaitu ke browser. Teks 1 spasi teks 2 tanda seru. Yang muncul di browser nanti adalah hello world tanda seru. Sebagai apa? Sebagai paragraf biasa. Nggak ada tag HTML-nya. Tag HTML-nya belum kita masak. Jadi hanya PHP, buka, tutup. Semua ini akan hilang. Tanda dolar ini hilang. Echo ini hilang. Nah, echo ini hilang dan seterusnya. Jadi hanya paragraf dalam PHP. Seperti itu saja. Artinya apa? PHP ini memasak script ini menjadi HTML, barulah itu dikirimkan ke komputer kalian, dibuka di browser. Nah, ini perbedaannya. Silakan nanti dibaca sendiri. Slide ini sebenarnya saya buat cukup lama. Ini dari saya pertama ngajar 2013, 2014, 6 tahun lalu. 6 tahun lalu, jadi udah lama. Client side scripting dijalankan di komputer pengguna.
server side scripting dijalankan di server. Silakan dibaca dan mungkin ada beberapa yang perlu diupdate, saya lupa. Perbedaannya seperti ini. Ini JavaScript. Kalau ini kalian tulis, simpan dalam bentuk hello.html, buka di Apache misalnya, kemudian Ctrl U di browser, kalian buka localhost, Ctrl U di browser, semuanya akan persis seperti ini. Kenapa? Script itu dibaca oleh browser. Tapi kalau ini yang kalian ketik, kemudian kalian masukkan di Apache, di SAMPP, kemudian buka localhost di browser, Ctrl U, maka PHP ini hilang. Yang ada hanya tulisan hello. PHP-nya sudah tidak ada. Sehingga salah satu dari guna server side scripting adalah untuk menyimpan password. Password pengguna Facebook misalnya disimpan di basis data. Kemudian seandainya password itu disimpan dalam bentuk client side scripting, jika password sama dengan ini, maka masuk. Jika tidak, maka keluar. Bayangkan apa yang terjadi kalau orang bisa Ctrl U melihat, oh passwordnya sama dengan ini. Maka semua orang bisa bobol Facebook. Nah, sehingga password itu dibungkus dengan menggunakan PHP oleh Facebook, sehingga teks Facebook, teks password yang dibandingkan dengan masukan dari form pengguna tidak langsung muncul, tapi dibungkus oleh si Facebooknya. Nah, tadi saya bahas tentang basis data. Jadi ada yang namanya MySQL. MySQL ini adalah salah satu komponen basis data. DBMS, Database Management System. Contohnya yang lain apa? PostgreSQL. Contoh yang lain apa? MS SQL dan lain sebagainya. Nah, basis data ini, Database Management System, akses misalnya yang kalian pernah pakai, ini bisa berhubungan erat dengan PHP. PHP dan MySQL ini teman dekat. Sampai-sampai di dalam PHP ada yang namanya PHP MyAdmin, yang khusus untuk mengakses basis data yang ada di dalam SQL. Nah, ini gunanya buat apa? Gunanya adalah kalau misalnya dari basis data, dari PHP, kita punya script yang mengakses basis data. Di praktikum kalian sudah pelajari tentang itu, bagaimana mengakses basis data dari PHP. Ya, kemudian ini contohnya. Jadi dari bahasa PHP ini memanggil basis data. Connect, localhost, root, contoh. Di website saya yang membahas mengenai backend sudah saya sampaikan, ini ada tutorialnya, nanti silakan dipelajari sendiri. Nah, contohnya kapan kita menggunakan PHP adalah ketika kita ingin membahas mengenai Ajax, Asynchronous JavaScript and XML. Di pertemuan tentang JavaScript kita sudah bahas ini, Ajax. Ajax itu adalah bukan bahasa, tapi metode untuk memanggil data yang tersimpan di basis data, waktu itu saya sampaikan. Nah, dengan JavaScript di sisi klien, kita memanggil data ke server. Nah, server itu menggunakan PHP untuk memanggil data dari basis data, untuk kemudian diupdate lah si browser. Sehingga ini disebut dengan nama Ajax, Asynchronous JavaScript and XML. Jadi Ajax ini proses yang berulang dari browser ke server dan server ke browser secara dinamis. Gunanya apa? Untuk mengupdate basis data, tampilan website secara dinamis. Kalian di Google ngetikkan misalnya pencarian apa itu WebGIS misalnya. Kemudian ada suggestion, ada suggestion yang muncul di bawahnya. Nah, suggestion itu dari mana? Dari Google, membaca dari basis data kebiasaan orang ketika mencari kata-kata itu. Nah, itulah yang dia munculkan di sebagai saran yang ada di bawah tampilan browser kalian. Nah, ini adalah yang disebut dengan nama full stack development. Tadi kita sampaikan ada yang namanya front end development. Kita bahas HTML, CSS, JavaScript. Ada yang namanya back end development, bahas mengenai PHP salah satunya. Di mana nggak ada PHP? Python, Java, .NET, Mayan, Node.js, dan Ruby. PHP itu udah ketinggalan zaman, jujur aja. Kemudian basis data, DevOps ini tentang bagaimana mengoptimasi pembangunan website dan pembangunan mobile, misalnya Swift dan Android. Jadi yang namanya pemrograman full stack itu semua ini harus dipelajari. Kita kemarin baru HTML, CSS, plus backend, plus basis data, plus DevOps, plus mobile app. Banyak enggak? Enggak banyak, banyak banget. Jadi yang namanya full stack developer itu bisa semuanya. Full stack developer itu bisa semuanya. Diminta bikin mobile app bisa, optimasi website bisa, tentang kajian basis data bisa, tentang backend bisa. Nah, kalian tidak wajib untuk bisa semua ini. Kalian tidak wajib bisa semua ini.
pilih mana yang kalian suka, apakah kalian suka berurusan dengan basis data misalnya, pembangunan server, atau kalian suka dengan bagian front end saja, desain seperti tadi. Silahkan dipilih. Jadi dunia WebGIS itu luas. Waktu itu saya sampaikan ada dunia maya, dunia sendiri, dunia WebGIS. Semua aturan geospasial di situ berbeda dengan dunia nyata. Ada dunia ayam, dunia nyata sekarang yang kalian kuliah di situ tentang pengukuran, tentang basis data dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambaran mengenai apa yang disebut dengan nama SIG berbasis web. Jadi masih butuh satu fakultas lagi khusus bahas ini semua. Ya, itu dari saya. Barangkali ada pertanyaan. Untuk yang kelas Pak Anung, saya belum sampaikan ini. Nanti ini adalah panduan yang sebenarnya belum selesai. Tapi paling nggak kalian bisa baca-baca apa yang disebut dengan nama backend untuk geospasial. Nanti kalian bisa akses di sini. Nanti linknya saya share aja. danielaksono.com/prototype/backendgeo. Ya, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Saya persilakan. Kalau tidak ada pertanyaannya nanti muncul di ujian.